Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil UTS-nya secara sekilas saya lihat beragam ya. Ada yang bisa, ada yang setengah bisa, ada yang malah ada yang masih agak-agak ngeblank gitu ya saya lihat ya. Oke, tapi untuk minggu ini kita masuk minggu ke berapa? Kita masuk minggu ke-7 ya. Oke. Kita lanjutkan materi kita ya. Hari ini kita lanjutkan masih bicara tentang list ya. Kalau ada lihat di LMS-nya sudah saya berikan, yaitu baru part satunya ya. Itu baru part satunya, nanti ada part 2-nya. Nah, di part satunya nanti kalau Anda lihat, Anda scroll ke bawah ya. Di situ nanti ada latihannya gitu ya, ada latihannya. Oke, jadi nanti kita coba ya. Di sini saya ya. Oke, jadi kita akan bahas kalau kemarin kita bicara tentang list, tapi listnya masih bicara kebanyakan masih string ya. Bahkan di UTS-nya juga tentang string. Sekarang kita masuk kepada list, di mana list nanti akan menyimpan data numerik gitu ya. Oke, kita ikutin aja ya di sini. Kalau pakai bahasa Inggris roaming apa enggak? Kalau saya kasih bahasa Inggris kuliahnya agak kesulitan. Ya, saya kasih versi bahasa Indonesianya. Ya, jadi kita akan bahas tentang di sini nanti masuk kepada subsection lah ya di chapter subchapter. Bagaimana kita membuat list yang menyimpan data angka gitu ya, data numerik. Di sini versi bahasa Inggrisnya saya translate sedikit. Banyak alasan untuk menyimpan kumpulan data bertipe. Ini ada di ada di LMS ya. Banyak alasan untuk menyimpan kumpulan data bertipe angka. Sebagai contoh, ketika Anda main game, Anda perlu menyimpan posisi dari setiap pemain karakter dalam sebuah game. Atau Anda perlu menyimpan skor tertinggi dari seorang player ya, Ini player. Oke. Dalam domain data visualisasi ya, di data mining, di data science, Anda pasti selalu bekerja dengan kumpulan data ya, atau statistik biasa atau statistik dalam data mining, seperti temperatur, jarak, ukuran populasi atau latitude, longitude gitu ya. Kemudian di sini dikatakan list adalah struktur data yang ideal untuk menyimpan kumpulan dalam bentuk angka. Kita sudah bahas kalau list dia bisa menyimpan heterogen ya. Apakah tipe datanya string bersamaan dengan integer atau float macam-macam. Tapi sekarang kita akan spesifik bicara list yang itemnya hanya menyimpan data dalam bentuk angka. Kemudian ada tambahan lagi, Python akan menyediakan beberapa tools yang dapat membantu pekerjaan Anda menjadi efisien ketika bekerja dengan list ya, yang menyimpan tipe data angka. Ketika Anda memahami bagaimana menggunakan tool ini secara efektif, coding Anda akan bekerja dengan baik ya, ketika list menyimpan jutaan data yang bertipe angka gitu ya. Tapi di Python sebenarnya ada library namanya NumPy ya. Itu kalau udah jutaan data lebih bagusnya bukan pakai list tapi pakai NumPy ya. Tapi kita nggak bahas itu, kita bicara tentang list ya. Oke, kita masuk kepada using the range function. Kita akan ketemu sama fungsi namanya adalah range. Namanya apa? Namanya range. Nanti kita lihat variasi-variasinya di range. Kita ikutin aja di sini ya. Python memiliki fungsi range yang digunakan untuk mengenerate ya, menghasilkan kumpulan angka. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan fungsi range untuk menampilkan kumpulan data angka seperti berikut ini. Ya, jadi silakan kita mulai. Ya, kita mulai dari di sini kalau saya mau bikin dinamis ya. Ya, silakan Anda ketikkan for, kita langsung di for. Kemudian kita kasih variabel namanya value. Ya, sama seperti ketika UTS ya. Di sini adalah yang akan data variabel yang akan di looping. Kemudian in, kemudian range,
kemudian diketik ya, jangan di copy paste. Kemudian kasih atribut pertama ya, 1, kemudian indeks atribut keduanya, kasih titik 2, yang di rumah silakan diikutin, kemudian kasih print value ya, silakan. Kemudian Anda shift enter. Anda shift enter. Ya, perhatikan outputnya mulai dari berapa, berakhirnya berapa. Kemudian di sini Anda kasih perintah range ya. Kemudian range di sini mulai dari 1 sampai 5 gitu ya. Oke, saya pengen pause dulu ya. Sudah? Oke. Ya, jangan bilangnya. Ya, oke. Kita masuk di sini ya. Saya coba bahas di sini. Tadi perintahnya apa? Perintahnya adalah for, kemudian apa? Value ya. Kemudian apa? For value in ya. In, kemudian apa? Range. Kemudian berapa? 1,5 gitu ya. Kemudian di sini ada titik 2, kemudian di sini ada print, kemudian ada apa? Ada value. Oke, kita bahas di sini. Yang kita bahas kalau for sudah ya, for sudah kita bahas. Yang kita bahas di sini ada fungsi namanya apa? Ada fungsi yang namanya apa? Range gitu ya. Ada fungsi namanya adalah range. Nah, si range ini kalau kita ingat ya, si for ini dia akan looping ya, dia akan looping sebanyak. Jadi kalau misalnya kalau kita kasih perintah seperti ini, coba ya, silakan diikutin. Saya kasih perintah misalnya print gitu ya, print kemudian range kemudian 1,5. Coba kita berikan output ya. Maka outputnya apa? Range 1,5 gitu ya. Range 1,5. Kalau kita kasih range 1,5 ya, outputnya sama ya. Oke, kalau kita mau lihat datanya, maka kita kasih perintah seperti ini. Sebenarnya nanti di bawah ada ya, tapi saya tunjukin aja. Print, kemudian range, kemudian di depan range kita kasih list gitu ya. Jadi di sini kita kasih list, kemudian kita kasih range, kemudian dalam range baru kita kasih 1,5 ya, kemudian disesuaikan kurungnya, di situ ada 2 seperti itu. Maka oke, saya salah di mana, kurang satu lagi ya. Seperti ini. Maka kalau Anda lihat di situ, outputnya adalah ya, udah kelihatan semua? Apa tadi perintahnya? Perintahnya adalah print, kemudian apa? List. Ini fungsi juga, fungsi namanya list. Sebenarnya di bawahnya ada nanti dijelaskan, tapi saya mau bahas di sini aja. Ya, jadi kalau kita kasih print, kemudian list, ini fungsi, ini fungsi, ini fungsi, gitu ya. Itu ada 3 fungsi kita gabung ya, kita satuin. Ya, tapi nanti di sini ingat ada kurung buka, ada kurung tutup. Berarti print ini kurung bukanya ini 1 ya. Ini 1 perintahnya, ini 1 argumennya. Di dalam list juga di sini ada 1 gitu ya. Kemudian dalam range juga ada 1. Berarti yang dikerjakan pertama kali yang mana? Yang ada di range-nya. Jadi si range ini 1,5, kemudian baru kita convert menjadi list. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ketika kita kasih for value in range 1,5 seperti ini, ya, maka kenapa dia outputnya 1,5? Karena kalau kita lihat di sini ya, 1,5 itu ini adalah startnya, ya, ini adalah startnya. Startnya adalah 1, kemudian di sini adalah n-nya. Tapi n-nya tidak include yang 5 ya. Ini udah pernah kita bahas. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita kasih perintah seperti ini 1,5, maka sebenarnya listnya list berapa? List 1, list 2, list 3, list 4 gitu ya. Nanti ada namanya step gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita copy gitu ya, ini kita copy, kemudian kita kasih misalnya
range-nya 1,10. Kira-kira outputnya berapa? 1 sampai 9. Berarti kalau kita pengen 1 sampai 10, kita kasih berapa? 1 sampai 11, gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti ini sangat membantu ketika kita masuk di data. Nanti sebenarnya ada lagi, tapi yang paling simple seperti ini. Ya. Jadi di sini si range ya, ini adalah awalnya 1, kemudian akhirnya dikurangi 1, gitu ya. Oke, nanti di N-nya Anda akan ketemu beberapa latihan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 doang ya. Ada 5 latihan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini oke. Berarti tadi lagi bicara tentang apa? Kita lagi bicara fungsi namanya apa? Range ya. Jadi fungsi range tadi, jadi kalau kita kasih perintah seperti ini, nanti ada variannya. Namanya apa? Ada varian. Kalau saya bilang varian, maksudnya adalah variasi gitu ya. Jadi si range ini adalah fungsi, ini adalah fungsi. Nama fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah range. Nanti di sini ada namanya atribut ya, ada atribut. Ada atribut pertama di sini gitu ya. Kemudian nanti di situ ada atribut kedua. Ya, range Pak, range. Ada range ya, ada atribut kedua nanti. Atribut kedua nanti di sini di koma lagi. Kemudian nanti ada atribut yang ketiga nanti di sini. Ya, jadi sebenarnya si range ini akan ada 3 atribut. Ini atribut pertama, atribut kedua, sama atribut yang ketiga. Atribut pertama untuk apa? Atribut pertama adalah untuk start. Startnya ya, startnya dari berapa? Atribut kedua itu untuk n-nya, n-1 ya. Jadi kalau atribut yang ketiga ini dia untuk step-nya, untuk step, gitu ya, untuk step, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini Anda harus paham banget ya. Jadi ketika ketemu range ada beberapa variannya. Nah, yang kita ketemu tadi itu adalah apa? Range, kemudian apa? 1,5. Berarti startnya berapa? Startnya 1, n-nya berapa? N-nya adalah 4 ya, karena 5 minus 1. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, tapi bisa juga kita kasih varian yang pertama. Misalnya kita bikin seperti ini, range, kemudian 7. Ya, range, kemudian 7. Maka di sini, kalau cuma ada satu atribut di sini, maka startnya itu dari 0, indeks ke 0. Maka 7 ini adalah n-nya. Ya, berarti nanti hasilnya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Ini ibaratnya variasi pertama sebenarnya ya. Dia ada range 7. Sebenarnya nanti di bawah juga ada ya. Saya bahas aja di sini. Ya. Oke, coba kita balik lagi ke sini. Ya, kalau di sini berarti value-nya ada berapa looping di sini? Ada 4 ya, karena datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Setiap kali looping, maka diambil dari berapa? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi ibaratnya di sini apa namanya? Listnya itu adalah dari berapa? 1, 2, 3, 4. 5 enggak termasuk gitu ya. Off by one error gitu biasanya ya dibilangnya ya. Sampai sini bisa dipahami? Saya ini kita melanjutkan materi kita sebelum UTS. Iya, kita lanjut ya. Ini udah kita bahas ya, walaupun coding di atas sepertinya akan menampilkan angka dari 1 sampai 5, tetapi coding di atas hanya menampilkan tidak menampilkan angka 5, hanya 1 sampai 4. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian ya, itu dikatakan dalam contoh di atas fungsi range hanya menampilkan angka 1 sampai 4. Ini adalah contoh lain dari hasil apa? Off by one behavior. Anda akan sering menjumpai hal ini dalam pemrograman. Fungsi range udah habis aja waktunya. Ya, nanti kalau udah habis ya saya mulai lagi ya.
Fungsi range akan membuat Python merestart perhitungan dari angka pertama ya. Ini yang tadi sudah saya bahas ya, start dari angka pertama yang Anda berikan dan akan berhenti sampai pada nilai yang Anda berikan di nilai yang kedua ya. Ini udah kita bahas. Ya, jadi untuk menghasilkan 1 sampai 5, kita kasih perintah apa? 1,6 gitu ya. For value in range seperti ini. Maka hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah kita bahas. Ya, jadi kalau seperti ini, for value in range 1,6, maka di sini apa aja datanya? Dari 1, kemudian berapa? 2, 3, 4, 5, 6 nggak termasuk ya. Berarti ada berapa kali looping? Ada 5 kali looping, karena ada 5 data, ada 5 item. Ya. Kemudian yang kita print apa? Yang kita print adalah value-nya. Berarti looping pertama 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini udah kita bahas. Oke, ini ada. Ketika output berbeda dengan apa yang Anda harapkan, ketika menggunakan fungsi range, coba tambahkan 1. Ya. Ini lebih tepatnya di atribut ya, yang Anda gunakan. Ya, kemudian di sini udah saya bahas tadi. Anda juga dapat memberikan argumen hanya 1 kepada fungsi range, maka fungsi range akan berawal dari 0. Sebagai contoh, kalau range 6 akan menampilkan angka dari 0 sampai 5. Udah saya bahas tadi. Silakan kita coba. Jadi kalau perintahnya seperti ini, hanya ada 1 argumen di sini, ya, 1 parameter ya, 1 parameter di sini. For value in range 6, ya, maka nanti startnya dari 0 ya, startnya dari 0. Jadi kalau Anda tulis for, ini saya bikin lagi misalnya, ya misalnya for, kemudian value in range, misalnya 11 gitu ya, 11.2, kemudian print, kemudian value gitu ya, oke. Value. Maka kalau hanya ada 1 parameter di sini, ya, ada 1 data di sini, maka ini menunjukkan stop, ya, ini menunjukkan stop. Startnya berapa? Startnya mulai dari berapa? Dari 0. Kalau hanya ada 1 argumen, 1 parameter, ya, maka ini menunjukkan n-nya, menunjukkan akhirnya dikurang 1. Startnya berapa? Startnya adalah 0, gitu ya. Jadi itu varian-variannya. Nah, berarti kalau kita for value in range 11, print value, ya, maka startnya adalah 0. 0, karena kita nggak berikan stepnya, maka stepnya adalah 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini yang saya bilang ini adalah varian dari perintah range gitu ya. Oke, nanti kalau ini putus ya tunggu mungkin 5 menit ya. Di-convert dulu ya. Kemudian ya anggap aja break lah ya. Oke, waktu kemarin semester 1 ya. Oke, kita lanjut. Ini udah kita bahas ya. Ini sudah kita bahas. Using range to make a list of number. Ini tadi udah saya bahas di pertama. Menggunakan fungsi range untuk membuat list untuk menyimpan angka. Ya, jadi ini jika Anda ingin membuat sebuah list yang menyimpan kumpulan data, kumpulan angka, Anda dapat mengkonvert hasil dari fungsi range langsung ke dalam sebuah fungsi list. Ya, ketika Anda menggunakan fungsi range sebagai argumen dari fungsi list, maka output dari fungsi ini adalah list dari angka. Ini udah kita bahas tadi. Saya udah kasih contoh ya. Kayak gini ya. Jadi di sini silakan Anda bisa coba ya, number sama dengan list kemudian range ya. Jangan pusing, Anda coba aja di sini saya lihatin. Ya, sini ya. Perintahnya adalah ini adalah sebuah variabel numbers. Kemudian ini adalah hasil dari, kalau tadi saya print ya, kalau di sini kita simpan dalam sebuah variabel namanya number. Ya, jadi kalau misalnya buatlah sebuah list, ya maka Anda bikinnya seperti ini. Ya, jadi kasih fungsi list, ini fungsi ya, fungsi list. Kemudian kasih parameternya adalah range 1,6. Ya, berarti nanti di sini hasilnya apa? 1, 2, 3, 4,
Oke ya. Nanti ada waktunya Anda latihan ya. Jadi ini kalau kita run, maka outputnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau misalnya ada perintah seperti ini saya copy aja. Kemudian ini saya kasih seperti ini. Kemudian saya cuma kasih misalnya 51. Ya. Maka hasilnya berapa nih? 0 sampai 50. Gitu ya, 0 sampai 50. Nah, gimana kalau saya kasih sampai 500? Masih jalan nggak? Nah, gitu. Gimana kalau saya kasih 5.000? Masih kuat nggak? Masih kuat. Gimana kalau saya kasih 50.000? Masih kuat? Masih kuat. Ini data dari berapa? Dari 0 sampai berapa itu? Ya, banyak sekali ya. Ya, oke. Komputernya masih sanggup ya. Komputernya masih sanggup. Ya, kita bisa tutup ini. Double klik aja di sini ya. Oke. Iya, ini sudah ya. Ini sudah. Oke, ya itu adalah bagaimana membuat list ya dari range ya. Gampangnya bagaimana membuat sebuah list dari range. Ya, oke. Ya, kita tutupkan. Ya, oke. We can also use the range function to tell Python to skip number in a given range. If you pass a third argument to range, Python use that value as a step size when generating number. Mengerti tidak? Mengerti ya? Kita juga dapat menggunakan fungsi range sehingga akan melewati angka tertentu. Maksudnya di sini adalah kita akan menggunakan argumen yang ketiga ya. Di sini contohnya adalah seperti ini ya. Misalnya saya kasih perintah seperti ini ya. Even number sama dengan list range. Di sini ada 3 item, ada 3 parameter yang kita gunakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang ini apa? Ini adalah start. Yang ini apa? Ini adalah end-nya atau stop-nya. Ini apa? Ini adalah step-nya. Kalau tidak diberikan, maka step-nya 1. Ya, kalau tidak diberikan, maka step-nya 1. Berarti habis 1 berapa? 2. Ya. Oke. Masih nyambung nggak? Tapi kalau halo yang di rumah masih ada? Halo Pak, masih ada. Masih ada. Ya, kalau di sini ya kecepatannya. Ya, oke. Kita lihat di sini, kita kasih perintah apa di situ? List, kemudian apa? Range, kemudian apa? 2, kemudian berapa? 11, kemudian berapa? 2. Oke. Seperti ini. Maka ini adalah start-nya. Start. Ini apa? Ini adalah end-nya atau stop-nya. Ini apa? Ini adalah step-nya. Berarti mulainya dari berapa? 2. 2 ditambah berapa? 2. Berarti 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, nggak bisa ya. Karena dia berhentinya di berapa? Dia berhentinya di 10 ya. 11 kurang 1 ya. 10 gitu. Ya. Oke, nanti di latihan ada tentang ini ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya ulang ya. Jadi ketika kita bicara range, maka nanti, yang di rumah kalau putus kasih tahu ya. Masih nyambung nggak? Halo? Masih Pak. Masih, syukurlah ya. Jadi ada berapa variasinya? Range itu punya apa? Punya atribut pertama ya, ini apa? Ini adalah start-nya. Dia punya atribut kedua, parameter kedua namanya apa? End-nya atau stop-nya ya. Kemudian dia punya apa? Dia punya parameter ketiga untuk apa? Untuk step-nya, langkahnya gitu ya. Tipe pertama apa? Tipe pertama kalau dia tidak ada apa-apa ya. Di sini misalnya strings 10 ya. Kalau tipe seperti ini